Seringkali kita mengucapkan kata-kata tanpa mikir. Pagi, pada maksudnya selamat pagi ya. Hanya paginya saja, selamatnya nggak dikasih. Kita memberikan salam dengan sepenuh hati kepada kiri kanan saudara-saudari kita. Juga kalau di rumah, jangan biasakan siang seperti penjual sate, teh. Yang penting huruf terakhir ya, sate. Padahal maksudnya jual sate. Jual minyak tanah juganya ya gitu ya. Maksudnya jual minyak tanah. Saudara-saudara terkasih, hari ini kita merayakan hari raya yang penuh sukacita, kenaikan Tuhan. Dan Injil yang kita dengarkan hari ini ditutup dengan kata-kata yang sangat indah dari Tuhan Yesus. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yesus naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita, melainkan agar ia bisa hadir secara baru melalui Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, di dalam tubuhnya yang baru, yaitu gereja. Dia sebagai kepalanya. Kenaikan Tuhan adalah sekaligus serah terima tugas kepada kita bersama sebagai gereja, sebagai tubuhnya yang baru untuk melanjutkan karya penyelamatannya di dunia ini, supaya yang selamat bukan hanya diri kita masing-masing yang ditebus, tetapi seluruh dunia. Karena Tuhan Raja semesta alam tadi disebutkan diberi kuasa atas surga dan bumi. Pertanyaannya bagaimana kita menghayati pesan itu di zaman sekarang, terutama dalam tanggung jawab kita merawat bumi rumah kita bersama. Tuhan Yesus mengutus kita ke seluruh dunia. Di zaman gereja perdana, para murid mengerti itu, bahwa menjadi murid Yesus berarti hidup dengan cara berbeda, menjadi pewarta ke seluruh dunia, dengan hidup penuh cinta kasih, dengan hidup yang tidak serakah, dengan menghargai kehidupan. Itulah mengapa umat gereja perdana saling berbagi, berkumpul, merayakan Ekaristi seperti Anda semua hari ini. Hari ini perintah itu semakin luas artinya. Menjadi murid Tuhan Yesus berarti menjadi saksi kebaikan Tuhan bagi seluruh ciptaannya. Kita tidak bisa mengatakan kita mencintai Tuhan yang naik ke surganya dengan memandang langit seperti para murid tadi ya. Jika kita menginjak-injak atau merusak bumi yang menjadi tumpuan kaki Tuhan, yang ditebus dan dijaga Tuhan, maka kita tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Mengikuti Tuhan Yesus berarti menjaga agar jejak-jejak kaki kita di bumi tidak merusak, tetapi menjadi berkat. Kita diundang menjadi orang-orang yang memberkati, bukan merusak bumi yang diciptakan Tuhan. Kita tidak bisa menjalankan tugas yang berat itu, tugas memberkati seluruh ciptaan itu sendirian. Kita membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus adalah napas Allah yang memberi hidup, ruah Allah. Dalam konteks pertobatan ekologis, merindukan Roh Kudus berarti memohon hati yang semakin peka, semakin peduli. Roh Kuduslah yang menyadarkan kita saat kita mulai hidup boros. Boros menggunakan air, boros menggunakan listrik, boros membuang makanan,
Dia yang mengingatkan kita saat kita malas memilah sampah atau saat kita menutup mata terhadap kerusakan alam demi keuntungan pribadi. Jangan sampai kita semua terkesan seperti babi-babi yang berpesta di atas penderitaan orang. Gereja perdana sangat peka terhadap gerakan roh. Kita pun dipanggil peka terhadap jeritan bumi yang merintih karena kerusakan lingkungan yang kita buat. Tuhan Yesus berkata tadi, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita tahu perintah utama Tuhan Yesus adalah perintah kasih. Di zaman ini kasih yang paling nyata adalah kasih yang berkelanjutan. Coba bayangkan, kasih kalau hanya menjadi event ya. Suami istri hanya mengasihi kalau sedang makan bersama. Di lain tidak. Yang penting makan sekarang ya. Atau sedang jalan-jalan. Kasih yang benar, kasih yang berkelanjutan. Pertobatan ekologis adalah bagian dari iman yang penuh kasih yang berkelanjutan itu. Mari kita mulai dari hal-hal yang kecil sebagai bentuk ibadah kita. Pertama, mari terus menghargai bumi rumah kita bersama. Saya dengar mulai bulan Agustus nanti kita tidak bisa membuang sampah sembarangan. Latihanlah mulai sekarang. Sebelum Anda semua punya masalah dengan pemerintah yang membatasi pembuangan sampah. Jika kita percaya surga, tempat Yesus dimuliakan, adalah rumah abadi kita, maka bumi yang menjadi rumah Yesus saat Dia hidup sebagai Allah yang menjelma adalah menjadi ruang tunggu yang harus kita jaga kebersihannya, kita jaga kelestariannya, kita jaga keindahannya. Jangan menjadi murid Kristus hanya memandang ke langit, ke surga, tapi jagalah bumi rumah kita bersama. Lihatlah bumi kita yang rusak, perbaikilah. Tempat yang ingin dijaga dan diselamatkan Yesus untuk kita semua, mari kita lestarikan. Yang kedua, mari menghidupi kesederhanaan Kristiani seperti para murid yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul. Murid Yesus yang sejati tidak hidup berlebihan. Dengan mengurangi konsumsi yang tidak perlu, kita menyisakan ruang bagi alam untuk bernafas. Dengan batasi makan kita bisa berbagi pada yang lapar. Dengan batasi pakaian kita bisa menyediakan bagi yang membutuhkan. Ingat, kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, sisanya berapa? Berapa? 12 bakul. Itu disimpan sampai busuk atau tidak? Tidak disimpan, dibagi-bagikan untuk yang lain. Yang ketiga, mari terus menanam harapan di tengah kerusakan kehidupan bersama, di tengah luka-luka bangsa kita. Seperti para murid yang menyebarkan benih Injil, mari kita juga menanam benih-benih kehidupan. Baik itu pohon yang menjaga kebersihan lingkungan hidup kita, tetapi juga mendidik generasi muda, anak-anak kita untuk menjaga lingkungan. Karena itu untuk kepentingan kita semua, juga generasi yang mendatang. Tuhan adalah Allah yang maha indah dan maha baik. Mari kita wujudkan iman kita dalam lingkungan yang indah, yang bersih, yang baik. Bukan hanya untuk diri kita, untuk seluruh umat manusia, juga generasi yang mendatang. Anak-anak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, Yesus naik ke surga untuk membuka jalan bagi kita,
tetapi Ia ingin kita membawa suasana surga yang damai, penuh shalom itu ke bumi sekarang juga. Kerajaan Allah harus dimulai dari cara kita memperlakukan lingkungan sekitar kita menjadi semakin sehat, indah, bersih, tanpa tikus-tikus yang membuat virus-virus baru seperti hantavirus ya. Jangan hanya memandang ke langit, tetapi lihatlah sekeliling kita dalam keluarga dan lingkungan hidup kita. Ingat Roh Kudus menyertai kita. Kita dianugerahi Roh Kudus saat kita dibaptis, dimasukkan dalam kehidupan Roh Allah dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Mari kita jalankan pesan Tuhan dengan menjadi pelindung bagi sesama dan penjaga bagi bumi rumah kita bersama. Ingat, Tuhan tidak hanya menebus manusia, ingin menyelamatkan manusia, tetapi Dia ingin menebus seluruh ciptaan, menyelamatkan seluruh ciptaannya karena Dia Sang Pencipta. Selamat Hari Raya Kenaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati niat baik kita untuk merawat ciptaannya semakin indah, semakin baik, semakin sehat untuk semuanya. Tuhan memberkati.